kamu ingin membentuk faksi di wilayah sudut hitam. Sukian segera merajut alisnya saat mendengar kata-kata Xiao Yan di ruang pertemuan Elder. Tetua pertama, saya juga menyadari bahwa wilayah sudut hitam telah menjadi duri bagi Akademi Jianan. Namun, karena lingkungannya, tempat itu akan selalu memiliki kemampuan menyerang yang sangat kuat. Seperti kata pepatah, lebih baik berpencar daripada berhenti. Jika Anda ingin mengakhiri masalah ini, wajar jika Anda tidak dapat melakukannya dengan metode yang paling kuat. Jika saudara kedua benar-benar berhasil memperluas fraksinya di wilayah sudut hitam, itu akan membantu Akademi dalam dengan menyelamatkan banyak masalah. Selain itu, kami juga dapat membantu memantau beberapa faksi yang memiliki permusuhan dengan Akademi dalam. Reaksi Sukian tidak melebihi harapan Xiao Yan. Yang terakhir hanya tersenyum dan menjelaskan. Kerutan di alis Sukian sedikit rileks. Dia tidak bodoh. Dengan pengalamannya, dia secara alami dapat mengetahui apakah hal-hal akan bermanfaat baginya atau tidak. Selain itu, penatua pertama juga harus menyadari sedikit tentang latar belakang saya. Saya memiliki permusuhan yang mendalam dengan Misty Cloud Sect. Untuk membalas dendam, aku akan membutuhkan faksi yang cukup kuat. Wilayah sudut hitam bukanlah tempat yang buruk. Xiao Yan tersenyum tipis saat dia berbicara, oleh karena itu, bahkan jika faksi itu berkembang di masa depan, sepertinya itu tidak akan menjadi ancaman bagi Akademi dalam. Jika penatua pertama tidak mempercayai saudara laki-laki kedua saya dalam hal ini, Anda setidaknya harus dapat mempercayai saya, bukan? Jari Sukian mengetuk permukaan meja. Dia akhirnya mengangguk lama kemudian sambil berkata, apa yang kamu katakan bukan tanpa alasan. Wilayah sudut hitam selalu menjadi kekhawatiran besar bagi Akademi Jianan. Jika faksi yang bersahabat dengan Akademi dalam muncul, itu memang akan memiliki efek yang sulit diukur. Dengan kata lain, penatua pertama menyetujuinya. Xiao Yan sedikit senang saat dia menjawab sambil tersenyum. Apalagi yang bisa aku lakukan selain setuju? Pada saat ini, menara penyulingan Ki Langit yang berkobar dari Akademi dalam mengharuskan Anda untuk mengisi kembali api hati yang jatuh dalam jangka panjang. Sukian tanpa daya menggelengkan kepalanya saat menjawab. Tetua pertama, kata-kata Anda diucapkan seperti, Xiao Yan bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Saya berhutang budi pada Akademi dalam dengan mendapatkan api hati yang jatuh. Tidakkah saya akan benar-benar memalukan jika saya menggunakan ini untuk mengancam Anda? Xiao Yan berbicara dengan serius. Kamu tidak buruk dalam hal ini. Anda memandang persahabatan dengan cukup serius. Aku yang tua ini menyukainya. Sukian membelai janggutnya dan menganggukkan kepalanya, merasa senang. Dia selalu menyukai dan menghargai Xiao Yan. Ini bukan hanya karena kekuatan dan bakatnya, tetapi juga karakternya. Baiklah, biarkan saudara kedua MU merasa nyaman dan lakukanlah. Wilayah sudut hitam, terlalu kacau dan sedikit meluruskannya juga memiliki beberapa keuntungan bagi Akademi Jianan kami. Sukian melambaikan tangannya dan berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Apakah lukamu baik-baik saja? Sukian mengubah topik pembicaraan. Dia tersenyum dan menanyakan Xiao Yan pertanyaan ketika dia menyadari bahwa diskusi telah berakhir. Aku baik-baik saja. Anak kecil, konstitusi Anda benar-benar membuat iri. Anda dapat melompat-lompat dengan hidup setelah hanya memulihkan diri selama beberapa hari meskipun menderita luka serius. Sukian menampar mulutnya dan mengungkapkan wajah yang dipenuhi rasa iri. Jenis konstitusi yang hampir tidak ada duanya ini memang sesuatu yang didambakan orang lain. Xiao Yan tersenyum. Konstitusinya sekuat ini karena telah ditempa dari penderitaan yang tak terhitung jumlahnya. Dunia ini tidak memberikan makan siang gratis. Seseorang bisa melupakan hadiah apapun tanpa usaha apapun. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Jangan bilang kalau kamu ingin pergi ke wilayah sudut hitam untuk membantu saudara kedua. Jari Sukian mengetuk dengan lembut meja saat dia bertanya. Dia mampu menangani masalah daerah sudut hitam sendiri dan akan mengirim seseorang untuk memberitahu saya jika dia benar-benar membutuhkan saya untuk campur tangan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan merenung, saya akan tetap di Akademi untuk jangka waktu tertentu sampai saya menyelesaikan masalah tentang dia. Tentu saja, ada satu masalah lain.
Itu untuk diam-diam berlatih Open Mountain Seal dari God Seal Technique Way yang ditinggalkan Sun Er. Teknik Do tingkat tinggi kelas D. Teknik Do dari kelas ini kemungkinan akan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Jika dia berhasil mempraktikannya, tidak diragukan lagi itu akan menjadi kartu truf lain dari Xiao Yan. Itu juga akan meningkatkan peluang kemenangannya di pertempuran masa depan dengan Yun Shan. Namun, dia harus merahasiakannya. Karena itu, wajar jika Xiao Yan tidak menyebutkannya. Nya, apakah Anda berbicara tentang wanita sekelas Do Zong itu? Sukian mengangkat alisnya dan segera bertanya dengan rasa ingin tahu, dari mana tepatnya wanita ini berasal? Mengapa saya tidak pernah mendengar ahli seperti itu di sekitar tempat ini? Xiao Yan sedikit ragu saat mendengar ini. Ketika dia mengira ini bukan rahasia, dia mengangkat bahu dan memberikan penjelasan singkat tentang asal-usul Ratu Medusa. Ceka-ceka, sungguh tidak terduga. Dia sebenarnya adalah Ratu Medusa yang legendaris. Apalagi, dia adalah Medusa setelah evolusi. Tidak heran, wajah Sukian dipenuhi dengan keterkejutan saat dia memukul mulutnya. Dia segera berbicara menggoda Xiao Yan, tapi, anak kecil, kamu cukup kuat. Anda bahkan berani memprovokasi wanita semacam ini. Kudengar Ratu Medusa berturut-turut adalah orang-orang berdarah dingin yang membunuh manusia seperti membunuh ayam. Tidak disangka dia turun tangan untuk menyelamatkan Anda. Itu benar-benar luar biasa. Saat itu, Ratu Medusa yang berevolusi telah muncul di benua itu di masa lalu. Secara kebetulan, dia dianiaya oleh tuan muda dari faksi papan atas. Pada akhirnya, wanita itu menyerbu ke dalam faksi dan melakukan pembantaian, menghancurkan faksi itu. Sejak saat itu, orang-orang di benua itu mengambil jalan memutar setiap kali mereka melihat Ratu Medusa. Mereka semua takut bahwa mereka akan memimpin faksi mereka menuju kehancuran jika mereka ceroboh. Hehe, apa kau tahu betapa beruntungnya dirimu sekarang? Xiao Yan mengusap keringat dingin dari dahinya. Queen Medusa sebelumnya memang menakutkan. Tidak perlu ada alasan untuk membunuh seseorang. Semoga, Ratu Medusa saat ini bisa sedikit lebih masuk akal. Saya akan lebih berhati-hati. Terima kasih penatua pertama atas pengingat Anda. Xiao Yan tersenyum pahit saat dia menangkupkan tangannya ke arah Sukian. Setelah itu, dia berjalan keluar dari ruang rapat di depan senyuman yang muncul di mata yang terakhir. Sukian melihat Xiao Yan menghilang kembali. Baru kemudian dia bergumam sambil menggodanya dengan senyuman, namun, orang ini tampaknya tidak tahu bahwa meskipun memiliki sifat membunuh yang begitu kuat, Medusa benar-benar mencintai seseorang sampai akhir setelah dia ditundukkan olehnya. Orang ini, ceka-ceka, keberuntungannya dengan wanita memang cukup besar. Xiao Yan sekali lagi bergegas kembali ke Pan Es Gate setelah meninggalkan ruang rapat. Dia memberitahu Xiao Li tentang kabar baik. Yang terakhir juga cukup senang setelah mendengar bahwa Akademi Dalam tidak menentang rencana tersebut. Dia segera mengingatkan Xiao Yan tentang beberapa hal sebelum dia buru-buru meninggalkan Akademi Dalam dan menuju kota Jianan untuk memanggil bawahannya. Setelah itu, mereka menuju ke wilayah Sudut Hitam untuk mengambil kesempatan untuk memperluas faksi mereka. Xiao Yan tidak berdaya menghadapi Xiao Li yang tidak sabar. Dia hanya bisa membiarkan yang terakhir pergi. Namun, Xiao Yan telah berulang kali mengingatkan Xiao Li bahwa dia harus mengirim seseorang untuk menghubunginya secepat mungkin jika ada masalah. Saat ini, Han Feng dari Black Corner Region sudah mati, dan Gold Silver Brothers tidak berani menonjol. Mengingat kekuatan Xiao Yan, itu sudah cukup untuk menyingkirkan semua orang yang disebut peringkat hitam. Kehidupan Xiao Yan menjadi tenang setelah Xiao Li meninggalkan Akademi Dalam. Dia tinggal di dalam Pan Es Gate selama 2 hari lagi sebelum akhirnya tidak bisa menahan rasa ingin tahunya untuk God Seal Skill. Sekali lagi, dia menemukan alasan untuk memasuki pegunungan yang sangat dalam. Pegunungan yang dalam sangat luas dan tak berujung. Warna hijau subur terus meluas sampai ke ujung pandangan seseorang. Angin liar bertiup dan seluruh pegunungan mengeluarkan suara hua-hua. Xiao Yan duduk bersila di atas batu besar di puncak gunung yang agak kosong. Namun, dia tidak segera mulai mempraktikkan teknik segel dewa. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang kosong. Sesaat kemudian, dia tanpa daya membuka mulutnya dan berkata, "Tunjukkan dirimu. Saya tahu Anda telah mengikuti saya."
Suara Xiao Yan baru saja terdengar ketika sebuah titik di langit mulai berfluktuasi sedikit. Sosok yang proporsional, anggun, dan cantik muncul entah dari mana. Tatapan cerah sedingin es melesat ke arah tubuh Xiao Yan. Apakah kamu sedang mencari kematian? Medusa melangkah dengan lembut di langit yang kosong seperti peri yang sedang menunggangi ombak. Namun, niat membunuh peri ini agak terlalu padat. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Xiao Yan dan berbicara dengan dingin. Jangan bilang, mati, sepanjang hari. Saya juga sadar bahwa Anda tidak dapat membunuh saya sekarang. Xiao Yan melambaikan tangannya dan tertawa getir. Apa katamu? Alis Ratu Medusa vertikal ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan ini. Matanya yang panjang dipenuhi dengan niat membunuh yang padat dan dingin. Anda harus menyadari dengan jelas apa yang saya katakan. Meskipun Anda telah bergabung dengan roh Heaven Swallowing Python, Anda juga terpengaruh olehnya. Oleh karena itu, Anda tidak dapat menyakiti saya, dan bahkan sering mengikuti saya. Xiao Yan menghela nafas saat dia mempelajari Ratu Medusa yang wajahnya menjadi lebih jelek setelah kata-katanya. Jangan berpikir bahwa Heaven Swallowing Python dapat mempengaruhi saya selamanya. Aku akan bisa membunuhmu cepat atau lambat. Suara Ratu Medusa seperti gletser. Itu tidak memiliki emosi berlebih. Kami bisa melakukan transaksi. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan mengusap kepalanya yang agak sakit dan berbicara tanpa daya. Ratu Medusa tidak bereaksi sedikit pun terhadap saran Xiao Yan. Beberapa tahun terakhir ini, karena berbagai transaksi inilah dia akhirnya terjerat dengan orang ini. Saya dapat membantu Anda sepenuhnya menghilangkan pengaruh Heaven Swallowing Python, dan memungkinkan Anda menjadi Ratu Medusa sejati. Meskipun telah memutuskan di dalam hatinya bahwa dia akan mengabaikan kata-kata manis Xiao Yan, jantung Ratu Medusa masih berdebar kencang ketika dia mendengar yang terakhir mengatakan ini. Mengapa saya harus mempercayai Anda? Mata cantik panjang Ratu Medusa menyipit menjadi busur malas saat dia tersenyum dingin. Xiao Yan melambaikan tangannya dan tembakan bayangan dari lengan bajunya. Akhirnya, itu disodorkan ke tangan Ratu Medusa. Dia melihat lebih dekat, hanya untuk menemukan itu adalah gulungan. Beberapa kata kuno tercetak di matanya saat dia perlahan membukanya. Ini adalah formula obat. Pil obat yang bisa dimurnikannya secara kebetulan akan mengobati kondisi yang dipengaruhi oleh roh lain, sesuatu yang sedang dihadapi Ratu Medusa. Ini adalah pil obat tingkat 6, pil pemulihan jiwa. Bahan obat dan hal lain yang diperlukan untuk menyempurnakan pil obat tidak ada dalam gulungan ini. Jika Anda menyetujui persyaratan saya akan membantu Anda menyempurnakannya di masa mendatang. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan berbicara dengan acuh tak acuh. Ekspresi Medusa tidak stabil saat dia melipat gulungan itu. Suaranya masih sedingin es saat dia bertanya, apa permintaanmu? Kamu akan mengikuti saya selama 1 tahun. Anda tidak diizinkan memiliki niat membunuh terhadap saya. Jika saya meminta Anda untuk campur tangan bila perlu, Anda tidak diizinkan untuk menolak saya. Xiao Yan tersenyum dan melanjutkan, setelah 1 tahun berakhir, saya akan membantu Anda memperbaiki pil obat. Pada saat itu, Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan jika Anda masih ingin membunuh saya. Apa yang kamu katakan? Mata Ratu Medusa berkedip. Hatinya turun ke dalam pergulatan yang penuh konflik. Selama kamu mendapatkan pil pemulihan jiwa, kamu akan menjadi Ratu Medusa murni di masa depan. Anda tidak akan terpengaruh oleh apapun. Kebebasan semacam ini memiliki label harga yang lumayan. Tawa Xiao Yan bergema di samping telinga Ratu Medusa. Itu dipenuhi dengan daya pikat. Tangan halus Medusa tiba-tiba menegang. Tatapan sedingin esnya menatap Xiao Yan saat suaranya yang jernih dan dingin menyebabkan busur yang terangkat di sudut mulut yang terakhir. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan.